Dunia berubah dengan kecepatan yang mengerikan. Raksasa teknologi tumbang dalam semalam. Pekerjaan lama hilang digantikan AI, dan kebenaran menjadi semakin abu-abu di internet. Inilah era VUCA. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Badai ketidakpastian ini menghantam dinding-dinding sekolah kita. Jika filsafat pendidikan kita masih statis, kita akan tergilas zaman. Assalamualaikum rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana. Hari ini kita berdiri di garis depan medan jihad intelektual baru. Kita akan membahas bagaimana filsafat pendidikan Islam merespons tantangan abad ke-21, bagaimana mencetak generasi yang high-tech canggih, teknologi tapi tetap high-touch quote spiritual closing, parenthesis, dot, mari. Kita mulai dengan mengubah mindset kita sebagai pendidik. Di era Google, guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu. Filosofi menuangkan air transfer of knowledge sudah usang. Tugas kita sekarang adalah menyalakan api nalar kritis siswa. Al-Quran, sejak 14 abad lalu sudah mengajarkan critical thinking melalui perintah tadabur dan tafakur. Di era banjir, informasi hoax, kemampuan membedakan antara fakta ilmu dan opini rayu adalah keterampilan hidup mati. Inilah konsep tabayun digital. Kita harus melatih siswa kita berijtihad, memecahkan masalah problem solving, bukan sekadar menghafal solusi masa lalu. Namun, kecanggihan otak saja tidak cukup. Disrupsi teknologi sering membawa disrupsi mental. Siswa kita rentan terkena stres, depresi, dan FOMO fear of missing out akibat pameran kemewahan di media sosial. Disinilah filsafat pendidikan Islam menawarkan obatnya. Tasawuf modern. Kita punya konsep tawakal. Ini adalah obat anti-stres menghadapi ketidakpastian uncertainty. Ajarkan siswa untuk berikhtiar maksimal, lalu berserah total pada Allah. Ini membangun spiritual, resilience, ketahanan mental. Kita juga punya qanaah, merasa cukup. Ini adalah vaksin untuk penyakit hedonisme dan konsumerisme digital. Generasi yang qanaah tidak akan mudah didikte oleh algoritma iklan. Dunia pendidikan global mengenal kompetensi 4C, critical thinking, creativity, collaboration, communication. Islam sudah punya itu semua. Ambil contoh collaboration. Filosofi salat berjamaah adalah pelatihan teamwork terbaik. Ada imam pemimpin, ada makmum pengikut taat, dan ada mekanisme kritik yang santun. Subhanallah jika pemimpin salah. Ini adalah kolaborasi demokratis, lalu creativity. Seringkali Islam dituduh mematikan kreativitas karena isu bidah. Padahal, bidah terlarang hanya dalam ritual ibadah. Dalam teknologi dan muamalah, Islam mewajibkan ibtikar inovasi atau bidah hasanah. Lihatlah Ibnu Sina atau Al-Khawarizmi. Mereka adalah inovator ulung. Kita harus bangkitkan kembali semangat ini. Pendidik harus merangsang divergent thinking. Mencari 1000 jalan menuju Roma atau 1000 solusi untuk satu masalah umat. Mari kita konkretkan. Bayangkan Anda memberi tugas project based learning kepada siswa. Masalah sampah di Masjid Wan. Critical thinking. Siswa riset kenapa jamaah buang sampah sembarangan tuh. Collaboration. Mereka membentuk tim dengan keahlian beda-beda. 3. Creativity. Mereka membuat tong sampah pintar berbasis IoT yang bisa bicara terima kasih ahli surga saat diisi sampah for communication. Mereka mempresentasikan ide ini ke takmir masjid. Inilah integrasi sempurna antara teknologi, soft skills, dan nilai Islam tahara. Mari kita rangkum poin-poin kunci hari ini. Pertama, respon VUCA. Hadapi ketidakpastian zaman dengan kepastian iman tawakal dan kelincahan nalar critical thinking. Kedua, metodologi. Geser peran Anda dari menuangkan air menjadi menyalakan api inovasi ibtikar. Ketiga, visi global. Cetaklah siswa yang memiliki wawasan global citizenship, yang peduli pada isu dunia seperti lingkungan sebagai wujud rahmatan lil alamin. Sebagai penutup, sebuah pertanyaan reflektif untuk Anda bawa pulang di masa depan. AI bisa mengajarkan fikih lebih akurat dari kita. AI bisa membacakan Quran lebih merdu dari kita. Pertanyaannya, bisakah AI menggantikan peran guru PAI? Jawabannya, bisa. Jika guru PAI hanya mengajar transfer ilmu. Tapi, AI tidak akan pernah bisa menggantikan sentuhan hati high touch, keteladanan, dan doa tulus seorang guru. Maka, fokuslah pada apa yang tidak bisa digantikan oleh mesin, membangun karakter dan ruhani. Saya nama Anda, mari hadapi masa depan dengan iman dan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.